Cara saya melihat tren hanya menggunakan indikator. Kebanyakan dari kalian saat mau mulai trading, saat buka market, kalian hanya menebak-menebak market. Kalian hanya lihat, wah ini naik nih, wah ini turun nih. Padahal kalian nggak tahu yang dinamakan struktur market. Kalian nggak tahu trennya ini sedang naik atau lagi turun. Nah, lagi bullish atau lagi bearish. Jadi kalau kalian nembak-nembak nih market itu sama halnya dengan kalian apa ya? Gitu. Jadi di video kali ini gue akan jelasin ke kalian cara melihat market, melihat tren market hanya menggunakan indikator. Nah, yang sekarang yang mau saya bahas adalah indikator EMA yang kita sebut dengan ini nih. Moving average exponential. Nah, sebelum gua mulai videonya, buat kalian jangan lupa di subscribe dulu, jangan lupa komentar di bawah, oke? Nah, sebelum kita lanjut pembahasan dari EMA, kita harus tahu dulu pengertian dari indikator EMA. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa EMA adalah singkatan dari exponential moving average, yang dalam bahasa Indonesia berarti rata-rata gerak eksponensial. Nah, rata-rata ini adalah indikator analis teknikal yang digunakan untuk melacak pergerakan harga suatu aset selama periode waktu tertentu. Nah, EMA memberikan bobot lebih besar pada harga terbaru, sehingga lebih responsif terhadap perubahan harga terkini dibandingkan dengan simple moving average. Nah, maka EMA ini adalah dia udah apa ya? Dia udah memprediksi bahwa harga akan naik. Jadi kita bisa mengikuti. Nah, daripada kita memakai yang namanya ini simple moving average, dia itu update-nya lambat gitu. Dia udah naik duluan, EMA-nya baru terbentuk kenaikan. Nah, tapi kalau di moving average ini dia mengikuti. Dia mengikuti. Kalau memang dia mau naik, dia EMA-nya udah naik duluan. Seperti itu. Ya. Yang perlu kalian pahami bahwa kalian untuk menaruh yang namanya indikator seperti ini, kalian tinggal masuk ke icon indikator dan kalian cari yang namanya rata-rata sini, rata-rata pergerakan, bahasa Inggrisnya ini nih, moving average. Nah, sebelumnya itu saya hapus dulu. Nah, kalian klik indikator, kalian masuk di sini, kalian klik satu kali dan kalian klik lagi satu kali. Oke, kalian klik dua kali dan kalian masuk ke EMA pertama. EMA pertama kalian tulis yang namanya angka 50 dan coraknya kalian bisa ganti di sini. Kalau saya pakai warna merah, ketebalannya di nomor 2. Oke. Dan di EMA yang satunya lagi kalian masuk di input, kalian tulis 200. Nah, di bagian corak kalian bebas kalau kalian mau pakai warna apa. Kalau saya warna biru dan ketebalan nomor 2. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada garis. Ada garis nih, yang di atas adalah moving average 50 dan yang di bawah adalah EMA 200. Nah, kalau kita mau melihat yang namanya tren, itu kita matikan dulu yang namanya Fibo. Yang namanya EMA 50 kita matikan dulu, kita sembunyikan dulu. Nah, kalau kalian mau melihat yang namanya tren, kalian lihat yang EMA 200. Nah, ketika harga berada di atas EMA 200 berarti itu trennya naik. Nah, ketika harga berada di bawah EMA 200, contoh seperti ini, harga berada di sini, harga berada di sini di bawah garis EMA 200 berarti market sedang melakukan tren penurunan. Nah, seperti itu. Nah, gunanya EMA 50 ini apa? Nah, kalau saya pribadi sih sesuai hasil riset saya ya. Sesuai hasil riset saya kalau pakai EMA 50 ini hanya menentukan kayak premium and discount gitu, kayak Fibonacci gitu. Jadi kita bakalan buy posisi. Kita bakalan ketika marketnya lagi uptrend nih, contoh marketnya lagi uptrend, kita bakalan buy posisi ketika harga sudah menembus, sebentar sini, harga sudah menembus yang namanya ini,
EMA 50-nya. Ketika harga sudah menembus seperti ini, kita bisa buy posisi. Nah, ini sama halnya kalau saya pribadi ya. Ini sama halnya dengan premium and discount. Nah, ketika harga masih di atas EMA 50 kita mau buy, itu kayak apa ya? High risk gitu. Jadi, nah ketika kalian bisa lihat, nah dia turun menembus EMA 50 dan naik. Nah, di sini dia retest lagi, menembus area EMA 50 di sini, dia menembus dan dia naik lagi, dia retest lagi. Nah, ini coba kalau kalian buy di sini belum menembus area EMA 50 dan kalian langsung entry buy, otomatis kalian SL. Nah, dan ketika seperti ini, kalian itu ketika buy posisi, ketika sudah menembus area Fibonacci, udah menembus area EMA di sini, SL kalian itu di bawah EMA 200, di bawah EMA 200, di bawah EMA 200. Karena kenapa? Karena ketika harga break area EMA 200, maka yang tren ini naik akan menjadi tren turun. Nah, seperti itu. Jadi kita punya alasan kalau setup kita itu SL. Udah saya kasih tahu ke kalian kalau pasang SL itu harus ada alasannya. Seperti itu. Nah, ini untuk contoh yang lagi uptrend. Oke, kita bahas yang contoh yang lagi downtrend. Ini yang lagi downtrend. Kita bisa lihat, kita matikan dulu EMA 50-nya. Nah, kita bisa lihat bahwa harga sekarang berada di bawah EMA 200. Nah, maka tren ini adalah tren turun. Nah, seperti itu. Nah, untuk entry-nya kalian bisa nyalakan, perlihatkan EMA 50-nya. Nah, untuk entry-nya seperti apa? Untuk entry-nya kalau saya pribadi, itu ketika harga sudah break, harga sudah mengambil yang namanya EMA 50 di sini, EMA 50 udah ngambil itu mau ekor, mau body, bebas. Nah, kalian tinggal cari area kayak support and resistance, supply and demand di sini. Nah, kalian bisa entry dan SL kalian di atas EMA 200. Nah, karena kenapa? Ketika harga ngebreak area 200, maka yang tren turun ini akan menjadi tren naik. Nah, seperti itu. Jadi, alasan kita ada. Nah, seperti itu. Nah, saya hapus dulu biar kelihatan. Oke. Nah, SL kalian di sini. Contoh kalian entry sell di sini. Nah, ini ada area base nih, ada area base kecil di sini. Kalau di time frame kecil itu besar area base-nya. Dan RR kalian bisa 1/2, 1/2 lah minimal. Nah, kalian take profit di sini. Nah, ini untuk contoh yang lagi downtrend. Nah, untuk penggunaan EMA yang dia lagi sideways, contoh market lagi sideways seperti ini, market lagi sideways, dia mondar-mandir seperti ini. Kalian nggak bisa menggunakan EMA. Kadang EMA-nya dia kayak gini. Nah, terus EMA 200 dia seperti ini. Nah, dia cuman mondar-mandir di situ doang. Jadi banyak fake di sini. Contoh kalian lihat bahwa oke, market udah EMA 200, harga sudah di atas EMA 200. Oke, saya mau cari sell. Ujung-ujungnya market kalian lihat bahwa saya mau cari buy, ujung-ujungnya market turun. Nah, kalian bisa lihat bahwa EMA 200, harga udah di bawah EMA 200 nih. Saya udah break juga nih, saya mau buy juga. Nah, kalian buy di sini. Kalian buy. Nah, dia tiba-tiba kena resisten di sini, dia turun lagi. Nah, SL lagi. Nah, seperti itu. Jadi, apa ya? Kalian harus tahu ketika ini saya pribadi ya. Kalau EMA 50 ini saya mau entry ketika market udah ngambil area 50 dan saya akan mencari yang namanya area-area penting. Contoh di sini ada support resisten. Nah, terus di sini ada trend line juga. Nah, ini ada trend line juga nih. Nah, ini ada trend line juga. Nah, kalian bisa entry di sell di sini ketika market sudah mengambil yang namanya EMA 50 di sini. Ini kan EMA 50 nih. Nah, market udah naik nih. Nah, dan mengenai area support resisten di sini. Jadi udah, kita bakalan sell minimal target di sini. Kita sell posisi sini dan SL kita itu di atas EMA 200 dan TP kita di bawah sini. Nah, seperti itu. Nah, ketika market udah melakukan persilangan seperti ini, EMA 50 udah menyilang EMA 200, maka trennya itu akan naik. Nah, seperti itu.
maka trennya akan naik. Nah, kita bisa cari posisi buy. Nah, kita bisa lihat bahwa market sudah menembus area EMA 50. Nah, kita bisa buy. Kita cari yang namanya support resisten. Nah, di sini ada pantulan. Nah, kita bisa buy posisi. Di sini. Dan SL kita itu di bawah sini dan TP kita di atas sini. Nah, seperti ini. Nah, ketika market lagi konsolidasi seperti ini. Nah, ini market lagi konsolidasi, market lagi mondar-mandir. Nah, kita nggak bisa narik yang namanya EMA di sini. Kita nggak bisa entry di sini karena sini banyak kejadian yang namanya fake out. Nah, banyak fake out. Oke, mungkin saya udah dulu. Mungkin kalian sudah paham untuk contoh trading menggunakan EMA 50 dan EMA 200. Ini adalah gue pakai pribadi. Gue sendiri pakai untuk melihat yang namanya trend. Jadi gue nggak gambar-gambar lagi seperti air high, air low. Jadi kalau kita lihat seperti ini sorry. Nah, kalau kita lihat seperti ini bahwa market itu akan mengikuti yang namanya EMA 200-nya. Nah, market akan mengikuti EMA 200. Nah, ketika EMA 200, EMA 50 menyilang EMA 200, maka EMA trennya bakalan turun. Nah, seketika market EMA 200, EMA 50 menyilang EMA 200 di sini. Nah, market lagi naik. Nah, EMA 50 menyilang EMA 200, market turun. Nah, seperti itu. Jadi indikator EMA ini sangat bermanfaat lah untuk kita yang baru mau trading, untuk cara melihat marketnya seperti itu. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Buat kalian jangan lupa di backtest, dan jangan lupa kalian subscribe dulu. Oke, see you the next video. Dadah.